terus berhenti. Hai sayang-sayangku, hari ini aku kegiatannya mau main pedal. Jadi kalian temenin aku yuk, siap-siap aku mau pergi ke sana sekarang. Pertama-tama kita akan siapin bajunya dulu ya. Nah, ini outfit yang akan aku pakai hari ini. Jadi semuanya serba nuansa. Ini roknya, terus ini ada bra topnya. Terus hari ini juga aku mau pakai topi warnanya pink. Ini aku dapat waktu aku nonton Australian Open di Melbourne tuh. Ada tanda tangan dari Martina Hingis. Gitu. Nah, ini dia outfit aku hari ini. Terus nanti mau pakai topi juga. Terus sekarang aku mau sedikit kasih bedak-bedak dan lipstick supaya nggak terlalu pucat. Walaupun latihan pedal harus tetap manis, ya kan? Jangan lupa pakai ini biar tetap wangi, ya kan? Terus pakai lotion dikit supaya kulitnya nggak kering. Gitu deh. Yuk, udah selesai. Jadi sekarang kita langsung pergi ke sana, ke tempat pedal. Sekarang kita udah siap-siap pergi ya guys. Aku tuh nggak bawa macam-macam kalau di tas. Palingan cuma lipstick kalau diperluin. Kunci mobil. Terus ini jaketku. Kunci rumah. Dompet. Dan jepitan rambut. That's it, segitu aja. Aku nggak pernah ribetan kebanyakan ini. Oh ya, dan satu lagi, handphone. Terakhir ini pakai sepatunya. Kalian tahu nggak sih guys, sepatu ya. Kita kan latihan tuh, aku sama temenku. Biasanya aku latihan tuh sama Ina, sama Kece, atau kadang-kadang sama Uli juga. Mereka itu udah siap-siap pedal itu dengan sepatu yang proper. Jadi mereka beli sepatu tenis khusus, yang sepatu tenis. Ternyata sudah dipakai, temenku tuh justru kakinya tuh sering sakit banget. Nggak tahu kenapa. Dia bilang katanya bagian sini-sini tuh selalu kayak lecet gitu loh kalau pakai sepatu tenis. Terus nanya ke coachnya, ternyata coachnya bilang, iya karena kalau sepatu tenis itu depannya itu kan lebih keras. Karena memang diharuskan, karena kalau main tenis kan harus ke kiri ke kanan terus berhentinya cepet tek 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 gitu. Lapangannya tuh beda kalau sama pedal. Jadi kalau menurut coach aku yang satu lagi ya, bukan coach Havan, itu lebih baik pakai sepatu buat pedal tuh pakai sepatu yang nyaman dipakai. Jadi kayak begini nih, ini kan sebenarnya sepatu jalan, sepatu jalan. Nah itu malah katanya lebih enak. Dan ternyata aku pernah nyobain ini kemarin pakai 2 kali. Ternyata emang lebih enak pakai yang kayak begini. Temen aku si Ina itu akhirnya malahan dia terakhir nyeker guys, karena sakit katanya sepatu tenis. Gitu. Oke. Ini udah beres sepatunya segala macam. Kayaknya sekarang tinggal turun ke mobil. Nah, yuk. Ya, tadi kaki aku sakit dan jatuh. Tadi enggak kan suruh takut. Nanti kita lewat mana ya? Biar spot ya? Apa ya? Ke Sawan Pedal. Lewat tol aja ya. Ingetin ya. Aku tuh paling enggak tau kalau gue tuh harus masuk tol mana sering nyasar terus. Ini si adek mau turun. Halo. Lucu banget. Jadi kalau anak kecil itu jangan pernah berani-berani dideketin sama Om Tama. Sana di belakangnya Om Tama itu ada yang jagain gede. Ya, ayo. Nah gitu deh. Lucu banget tadi di dalam lift ketemu bayi. Bayinya takut sama Om Tama. Mirna inget gak sih jalan ke Sawan Pedal ini mau kemana? Tahu nggak sih guys, aku adalah manusia yang paling bodoh kalau untuk ngomongin soal direction. Itu walaupun ke satu tempat ya berkali-kali
masih tetap nyasar. Terus kalau lewat kemana-mana tuh harus lewat jalannya yang itu aja. Begitu diganti jalannya langsung nggak tahu nyampe mana. Ya, Mat, kita masuk sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuma punya waktu 25 menit sampai ke sana, nggak mungkin banget ya telat deh. Itu deh, makanya sih emang selalu lama tuh kalau udah sama urusannya sama Tama, sama Mira. Itu nggak mungkin kalau nggak telat, guys. Nah, guys, saya nggak sih? Aku tuh belajar nyetir mobil itu dari aku kelas 5 SD. Itu tuh karena diajarin sama abang-abangku. Jadi abangku yang langsung di atas aku itu kan cowok-cowok semua tuh. Nah mereka tuh kan suka nakal-nakal gitu ya. Suka kalau papaku lagi nggak ada gitu, dia tuh suka mainin mobil gitu loh, belajar mobil gitu. Terus aku tuh dibawa sama abang-abangku, padahal tuh aku masih kecil banget. Aku inget kayak masih SD gitu. Terus mau nggak mau nyobain nggak belajar mobil. Itu gila lo, belajar diajarin mobil sama mereka dari SD. Terus aku jadi nyetir mobil kan pas udah umur 17 tahun ya, terus punya KTP. Terus sampai suatu hari aku itu naik angkot kan, dulu kan tinggalnya di Bogor ya, terus naik angkot. Pas lagi naik angkot itu dompet aku kecopetan, jadi isi semua yang ada di dompet tuh hilang lah, KTP, SIM dan lain-lain gone. Terus sejak hari itu aku hilang dompet itu, aku nggak bikin SIM sampai 2 bulan yang lalu. Jadi aku selama ini tuh kalau nyetir mobil nggak ada SIM. Tapi ntar aku ditangkap polisi nggak ya gara-gara ngaku gini? Maaf ya guys, tapi sekarang aku udah punya SIM. Tapi nanti itu melanggar banget gitu. Bilang aja maaf. Beneran nggak? Maaf ya guys, tapi aku sekarang udah punya SIM. Iya, jadi aku tuh sampai 2 bulan yang lalu tuh nyetir tuh nggak punya SIM. Tapi ya maaf lah ya, tolong mohon dimaafkan. Sekarang sih udah punya SIM akhirnya. Kenapa? Karena kemarin itu aku mau nyetir, aku mau road trip sama anak-anakku di Melbourne. Jadi nggak mau aku bikin SIM. Dan kalau dulu itu kalau ke luar negeri kan kita harus bikin SIM internasional ya. Nah kalau sekarang itu pakai SIM aja, SIM Indonesia gitu udah oke. Mas bisa dipakai di sana. Tuh. Tahu ya kenapa? Tadi tuh belum berasa sakit, tapi begitu aku pakein kaos kaki sama sepatu tadi, jempolku tuh sakit ujung-ujungnya. Nggak tahu karena tadi aku jatuh nggak sengaja. Tadi aku sempet jatuh guys di rumah, gara-gara suruh acting, terus beneran jatuh. Nah nggak tahu gara-gara itu apa karena nggak tahu kenapa ya kok ngeri deh. Soalnya di jempol, kalian tahu nggak sih yang namanya cantengan? Tahu nggak cantengan? Kan ada itu cantengan. Tahu nggak cantengan? Kan ada yang kuku kaki, yang ininya suka di sininya tuh salah tumbuhnya itu loh. Tapi bagus kakinya kak. Ya iyalah, masih jelek kaki gue. Kaki Ken Dedes gitu loh. Betis Ken Dedes. Nah ini mudah-mudahan aja nggak apa-apa ya nanti kalau pas main pedal. Mudah-mudahan nggak sakit jempolnya. Tapi kuat nggak sih kalau main pedal pada lu kurang tidur gini? Nah itu kemarin itu kan sempet yang kayak kelengan kan. Aku tuh sebenarnya hari-hari sebelumnya, jadi bukan kemarin doang yang main pedal itu puasa. Tapi hari-hari sebelumnya itu aku main pedal dan puasa dan nggak apa-apa. Karena kenapa? Aku tidurnya pas tuh, cukup. Maksudnya dari jam 10 tidur, terus bangun sahur, sempet nungguin lagi sekitar 1,5 jam, terus tidur pagi sekitar 4 jam, 3 jam lah, kebangun badannya seger. Nah hari ini tuh sama kemarin tuh aku tidurnya nggak enak terus guys. Jadi biasa, itulah kalau scrolling apaan di Instagram, di TikTok, di YouTube, akhirnya kan jadi tidurnya makin mundur kan. Benar. Terus udah sampai jam berapa ya, tidur hampir setengah 12. Aku
aku lebih percaya kalau kita mau tidur itu kita nggak boleh megang HP dulu. Iya emang benar, betul. Kita taruh HP, Betul. kita pura-pura ya tutup mata, nanti makin lama tuh makin rasa berat aja, terus ketiduran deh jadinya. Oh tapi ya Mir, sekarang ini belakangan kira-kira dari bulan Desember kali ya, aku tuh punya satu kebiasaan yang aku nggak tahu apakah itu menurut kalian kebiasaan yang baik atau enggak. Jadi sekarang aku tuh kalau tidur nggak bisa tanpa mendengarkan sleep hypnosis. Tahu nggak sih sleep hypnosis? Jadi orang di situ akan yang kayak ngomong, dia tuh berbicara ya menghipnosis kalian supaya sambil ketiduran gitu. Memang di hipnosisnya itu dimana gelombang otak kita itu antara dari saat kita sadar sampai kita mau kayak ketiduran. Dan kalau tidur ya udah nggak apa-apa, itu nyala aja terus. Jadi makanya mereka kadang-kadang sleep hipnosisnya kalau dicek tuh dilihat 8 jam, 6 jam gitu. 22 jam Nah, juga. itu orang pingsan kali itu ya 22 jam. Ada di YouTube 22 jam. Nah itu tuh yang kayak 8 jam gitu. Nah aku tuh sejak dengerin itu, jeleknya sekarang itu kalau nggak pakai itu tuh kayak susah tidurnya. Jadi harus dengerin itu, terus udah kebiasaan. Dan jeleknya lagi, kalau dengerin kayak gitu nih, misalnya kita udah ketiduran ya 2,5 jam terus tidur yang dalam banget, set tiba-tiba di tengah-tengah gitu kayak aku kebangun gitu kayak kok nggak ada orang ya, ternyata ininya apa copot, earphone-nya copot, dan aku nyariin lagi nungguin sampai orang itu ngomong lagi baru ketiduran. Udah nggak tahu juga sih kenapa alasannya harus selalu mendengarkan seseorang yang berbicara di earphone itu. Apa mungkin juga karena saya boboinya sendiri ya, jadi kayak ngarep-ngarep ada yang ngomong di sebelah gitu loh guys. Sedih juga sih kadang-kadang, tapi nggak apa-apa lah, dibawa santai aja. Kayaknya video Get Ready With Me hari ini selesai sampai di sini dulu ya. Terus kalau kalian nanti pengen tahu, oh pas pedalnya gimana, nonton aja di video berikutnya. Jangan lupa pokoknya kalian harus subscribe, like, dan kasih komen. Makasih udah ngikutin dan nemenin aku. Bye-bye sayang.